Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Dan hari ini gue mau nyambungin video 2 minggu lalu. Ya, 2 minggu lalu itu gue ngomongin tentang final gear ratio ya. Dan hari ini juga gue bakal ngebahas hal yang mengenai gear set juga, terutama dari segi ukurannya. Jadi kira-kira apa yang mau gue bahas? Jadi langsung masuk ke bumper dan kita mulai videonya. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang ukuran dari si gear set lagi ya. Kalau kemarin gue ngebahas dari rasionya, alias dari ukuran mata gear depan dan belakang. Sekarang gue bakal ngebahas dari ukuran ketebalan gear set tersebut. Ini juga mungkin ada beberapa orang yang belum tahu ya kalau ukuran gear set dari segi ketebalannya itu ada beberapa tipe. Kalau di sini gue bisa sebutin ada 3 jenis ukuran tebal dari gear set. Yang pertama itu ada 415, yang kedua itu ada 428, dan yang ketiga ada 520. Dan mereka bertiga ini punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing dan juga biasa kita sering lihat di beberapa tempat. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan gear set yang pertama, yaitu gear set 415. Nah, gear set 415 ini menurut pencarian gue di Google, gue belum menemukan adanya motor pabrikan yang dari pabriknya itu menggunakan gear set 415. Jadi kalau kalian nih yang tahu gitu, bang, motor dari pabrikan ini, gear set dari pabriknya ukuran 415, langsung aja komentar di bawah. Jadi kita sharing bareng-bareng nanti di kolom komentar. Cuman yang sering gue lihat, gear set 415 itu biasanya gue lihat di event-event balap. Contohnya kayak di event drag atau event road race. Dan biasanya dipakai di motor-motor kelasan bebek, Ayago, atau juga sport-sport Pego. Itu biasanya pakai gear set 415. Nah, sekarang kita bakal ngebahas dari segi kelebihan gear set 415. Buat kalian yang belum tahu, gear set 415 itu adalah gear set tertipis yang ada di pasaran saat ini. Kalau ada yang lebih tipis lagi ya gue nggak tahu berarti ya. Gear set ini tipis banget dan gear setnya kecil. Dan hal itu akan menyebabkan gear set ini menjadi gear yang enteng dan sangat memudahkan atau mengurangi beban kerjanya si mesin. Sehingga mesin dapat bekerja dengan lebih enteng dan menghasilkan power yang maksimal. Makanya gear set 415 ini sering dijumpai di event-event balapan. Jadi ini gear set yang performance lah, istilahnya seperti itu. Nah, itu tadi kelebihannya, dia lebih kecil, lebih ringan, lebih enteng, dan memudahkan kerja mesin. Sekarang kita bahas dari segi kekurangan si gear set 415 ini. Kita udah tahu ya kalau gear setnya tuh kecil, gear setnya itu tipis. Dan itulah yang membuat gear set ini pun lemah, alias dia tuh tidak tahan banting. Jadi kalau misalnya dia diberikan power yang berlebih, maka gear set ini ada kemungkinan untuk putus karena ya kita tahu lah gearnya kecil, gear setnya kecil, tipis, jadinya dia nggak kuat untuk menahan beban power yang terlalu besar. Nah, sekarang kita bakal ngebahas ke gear set tipe 428. Ya, gear set 428 ini lebih sering kita jumpai ya di beberapa motor, mulai dari motor bebek, motor Ayago, bahkan juga di motor tipe-tipe Sport 150. Sering kita jumpai biasanya kalau nggak di Fiction, kayak macam CB, atau bahkan di CBR Pego R15 juga menggunakan gear set dengan tipe 428. Nah, gear set 428 ini kenapa sih dipakai di motor-motor tersebut? Karena gear set 428 ini adalah gear set yang medium, alias dia lebih tebal dari gear set 415. Dan gear set yang lebih tebal ini akan memberikan resistensi power, atau misalnya dia bisa menerima power, menerima beban yang jauh lebih besar dari gear set 415. Makanya dia dipakai sebagai standar pabrikan untuk berbagai jenis motor. Jadi apapun motornya, berapapun powernya, masih bisa ketampung sama si 428 ini. Itu juga sekaligus menjadi kelebihan dari gear set 428 karena dia merupakan gear ori bawaan dari pabrikan motor pada umumnya. Sementara dari segi kekurangannya gear set 428 ini sampai sekarang yang gua baru ketemu kekurangannya adalah dari segi bentuknya aja sih yang gua nggak suka ya. Bentuk dari 428 pabrikan itu pasti jelek lah dalam kutip gitu ya, nggak fashion banget gitu. Dan itu bakal sangat mudah juga untuk diakalin dengan cara ganti pakai yang aftermarket. Itu udah langsung beres gitu masalah, ganti aftermarket langsung ganteng dengan ukuran yang sama, yaitu 428. Dan sebenarnya itu juga bukan kekurangan sih, karena ya bisa kita ganti juga. Jadi gue belum ketemu nih kekurangan 428 itu apa selain dia ada di tengah-tengah. Udah.
Nah, sekarang kita ngebahas dari tipe gear yang terakhir, yaitu tipe gear 520. Gear tipe ini itu biasanya sering dijumpai di motor-motor ber-cc besar, mulai dari 2,5 sampai ke 1300 Hayabusa. Kayaknya pakai gearset 520 deh. Kenapa gearset 520 ini sering digunakan di motor ber-cc besar? Karena gearset 520 ini adalah gearset yang paling tebel, yang paling gede, yang paling badak. Bahkan di bawahnya 2,5 itu ada Tiger CC 200, terus Scorpio 225 itu juga pakai gearsetnya 520. Wow, berarti ya memang terpercaya ya gearset 520 ini yang tebel dan juga besar ini untuk menahan atau menampung power yang besar dari mesin-mesin ber-cc besar. That's why 520 ini adalah gear yang cukup badak, gede, bisa menahan power, namun dia juga memiliki bobot yang cukup berat. Dan itulah kelebihan dan kekurangan dari 520. Selain kelebihannya dia dapat menampung power yang sangat besar, mulai dari cc 2,5 loh, sampai ke yang 1000 cc atau lebih. Itu powernya gede banget, 520 masih bisa tahan. Tapi dari kelebihannya itu juga tetap punya kekurangan yang dimana bobot atau dimensi dari si gearset 520 ini yang besar dan juga tebal. Sehingga ya kurang proper lah kalau digunakan di cc-cc yang lebih kecil. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih kalau gue udah jelasin kayak tadi. Bang, tadi kan abang bilang kalau misalnya gearset 520 itu kan gearset yang kekuatannya paling besar, yang bisa menahan power dari segala jenis motor. Kenapa nggak semua jenis motor, mulai dari bebek sampai ke moge, itu pakai gearset 520? Oke, bakal gue jawab ya. Ini simple aja sih. 520 tadi gue udah bilang kalau itu berat. Dan kalau misalnya 520 dipakai di bebek, let's say di Astrea Grand cepek gitu kan, yang ada itu si mesin bakal rontok duluan sebelum bisa menggerakkan gearset 520-nya. Karena mesin 100 cc misalnya gitu, hanya menghasilkan power sekian dengan torsi sekian, itu tidak bisa untuk menggerakkan gearset 520 yang sebesar dan seberat itu. Dan itu bakal membebani mesin dengan beban yang cukup besar, cukup tinggi, dan ya tidak proper lah untuk mesin-mesin ber-cc kecil. Bahkan mungkin kalau di CBR Pego gitu ya, yang mesinnya udah cukup bertenaga, terus mau dipakein gearset 520, itu juga masih kurang proper karena si mesin Pego itu hanya menghasilkan tenaga maksimalnya sekian. Dan di tenaga maksimalnya itu masih belum cukup lah untuk menggerakkan gearset 520. Jadi biarlah ya yang powernya gede-gede aja gitu yang ngegerakin atau yang make gearset 520. Nah, terus muncul pertanyaan baru lagi nih. Bang, tadi kan di awal lu ngomong kalau gearset 415 itu enteng, terus bisa bikin kerja mesin jadi lebih enteng juga, Bang. Kenapa nggak semua lini motor dari bebek sampai ke moge itu pakai gearset 415, Bang? Hey, tadi juga gue udah ngomong kalau misalnya gearset 415 itu memang enteng, memang kecil, tapi powernya paling kecil juga karena dia tipis dan juga kecil kan. Kalau misalnya dia dipakai di let's say 2,5 lah, itu yang ada pas lagi gaspol, itu rantainya putus. Karena nggak kuat menahan power yang terlalu besar. Apalagi ditaruh di moge yang 1000 cc. Itu bukan hanya di gaspol, di gas biasa itu bisa putus rantainya gara-gara tidak kuat menahan beban power yang terlalu besar. Gitu. Nah, ya itu hal-hal yang umum lah ya ditanyakan di beberapa orang, dan ukuran dari si ketebalan gear ini itu jarang diketahui karena biasanya kalau kalian beli gearset, let's say di toko hijau atau di toko oranye, itu kalian cuma search nama motor kalian, gearset, itu langsung muncul semuanya. Dan biasanya yang muncul-muncul paling atas itu ukuran-ukuran standar dari motor kalian. Misalnya kalau kalian beli yang buat CBR Pego ya dikasihnya yang 420, yang 428. Kalau kalian nyari yang CBR 2,5, oh bakal munculnya yang 520. Kalau kalian udah tahu seperti ini, oh ternyata ada 415, ada 428, ada 520. Kira-kira gue bisa customisasi nggak ya? Gue pakai gearset yang lain? Jawabannya bisa-bisa aja guys. Kalau kalian udah tahu ilmu ini kan kalian bisa customisasi nih. Untuk patokan customisasinya kalian bisa ngobrol balik sama mekanik kalian masing-masing ya. Ya mekanik andalan kalian lah. Itu kalian bisa konsultasi sama mereka dan kalian bisa tanyain kira-kira gearset yang cocok buat kalian itu apa. Cuman secara garis besar, gear 415 itu gue hanya menyarankan maksimal dipakai di cc 150 ya.
lebih dari 150 itu pakainya 428 aja. Dan untuk cc 2,5 itu gue saranin pakai 520 aja karena jarang kita ngelihat ada gearset ukuran lain selain ukuran 520 buat 2,5 ke atas. But di sini ada catatan penting sedikit yang mau gue kasih tahu ke kalian. Ada satu tipe gear atau tipe rantai ya, gue lupa, itu yang unik, yaitu gearset dari DID ya. Gue lupa sebenarnya dia gearset atau gear doang, cuman kayaknya gear doang deh. Kayaknya rantai doang deh. Nah, rantai dari DID ini cukup unik karena dia memiliki ukuran 415, tapi itu untuk R25. Loh, bingung nggak lo? Jadi ukuran 415 tapi dipakai di motor 2,5. DID bilangnya itu rantai sudah dimodifikasi atau dia bikin sedemikian rupa supaya bisa tahan dengan powernya 2,5. Coba kalian bayangin tuh, 2,5 yang power segila itu dikasih rantai 415 yang katanya kuat itu bakal gimana larinya? Keren banget. Itu gue udah naksir banget sama rantai DID tersebut. Dan pas gue cek harganya, mehong ya. Terima kasih. Nggak jadi gue mengurungkan niat gue buat beli rantai tersebut karena terlalu mehong. Rantainya doang harganya lebih mahal dari gearset Shiro yang sekarang. Mending gue beli gearset lagi ya kan daripada beli rantai doang. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampein untuk hari ini ya guys ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Tombolnya ada di bawah. Like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, anak motor. Boleh ke anak Sunmori, anak komunitas kalian, anak independen, anak helmet lover. Ya pokoknya pengguna motor lah. Bokap kalian juga boleh kalian share ya ke dia. Supaya dia tahu gitu ukuran dari tebel gear atau rantai dari sebuah motor ya. Dan juga jangan lupakan tinggalkan komentar kalian di bawah. Kalau kalian ada kritik, saran, pengen curhat, atau pengen nanya-nanya, langsung aja komentar di bawah. Dan kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gue Junior cabut dulu and bye-bye.